warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah serta kaum muslimin yang kami muliakan. Tahun ini Ramadan dan Idul Fitri hadir kembali di tengah-tengah kita, dan kita segenap kaum muslim melaksanakan ibadah puasa dengan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan lainnya, serta berakhir dengan Idul Fitri. Puasa datang setiap tahun bagi kaum muslim sebagai sebuah kewajiban yang niscaya. Seiring dengan perjalanan waktu, setiap orang dapat menghisab seberapa jauh dan berapa kali telah berpuasa. Tentu puasa bukan sekedar merupakan ibadah yang rutin, tetapi kerutinan itu mesti menumbuhkan kesadaran ruhaniyah untuk menjadi insan yang bertakwa sebagaimana tujuan kewajiban berpuasa. Kita bahkan begitu hafal dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, bahkan ujungnya dengan ridho dan karunia Allah, mereka yang bertakwa dimasukkan dalam Jannatun Na'im. Takwa dalam makna sebuah nilai yang harus hidup di dalam jiwa kita, pikiran kita, dan orientasi tindakan kita dengan segala kualitasnya, yakni bagaimana ketaatan kita kepada Allah melahirkan kesalehan dalam kehidupan kita, bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat dan bangsa kita secara luas, bahkan dalam relasi kemanusiaan semesta. Takwa bukan hanya sekadar relasi hablum minallah, tetapi sekaligus juga hablum minannas dalam seluruh rangkaiannya. Dalam Al-Quran banyak difirmankan tentang apa itu takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbih dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa wad darai wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu
wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah suatu kebaikan kamu menghadapkan dirimu ke timur dan ke barat. Tetapi yang disebut dengan albir atau kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, pada kitab dan para nabi, juga memberikan harta atau rezeki kepada siapapun yang engkau cintai, kerabat, mereka yang memerlukan, dan seluruh orang yang hidupnya berkekurangan, termasuk membebaskan kaum sahaya. Juga kebaikan termasuk menegakkan sholat, memberikan zakat, serta menepati janji yang telah kita ikrarkan, serta bersabar di kala kesusahan, di kala peperangan, dan dalam situasi yang sulit. Itulah mereka orang-orang yang benar, dan itulah mereka orang yang bertakwa. Kesimpulan dari ayat ini adalah mereka yang bertakwa adalah orang yang imannya kokoh dalam dimensi rukun iman dan juga rukun Islam serta ihsan dalam berbagai dimensinya. Bahkan ketakwaan diorientasikan pada sikap perilaku yang operasional. Sampai Al-Quran memberikan satu contoh dari orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yakni mereka yang menafkahkan sebagian hartanya di kala lapang maupun sulit. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan marah. Dan wal afina anin nas, mereka yang suka memberi maaf pada orang lain. Tidak ada dimensi kualitas nilai yang begitu dijabarkan dalam berbagai aspek dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi selain kata takwa. Kesimpulannya adalah takwa adalah puncak kebaikan hidup seorang muslim yang naik tangga dari keislamannya menjadi muslim, menjadi mereka yang beriman, dan kemudian pada tingkat yang hakiki menjadi orang-orang yang bertakwa atau al-muttaqun. Dan dengan demikian maka tujuan puasa sejatinya ingin membentuk manusia yang insan kamil, insan yang terbaik, yang terus berproses menjadi manusia yang selalu dekat pada Allah, dekat dengan sesama manusia, bahkan dekat dengan lingkungan semesta. Saat ini kaum muslim di seluruh dunia, selain di Indonesia, merayakan Idul Fitri sebagai pengunci dan puncak dari puasa. Idul Fitri yakni hari raya berbuka puasa. Id artinya hari raya, fitri dari iftar yakni berbuka. Tetapi juga makna lain dari Idul Fitri sering dinisbahkan pada i'adatu ilal fitrah, kembali kepada fitrah manusia. Al-fitrah bukan fitri. Dua makna itu sekaligus juga mengandung pemahaman dan pengertian bahwa Idul Fitri sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari puasa. Maka ketika kaum muslimin beridul fitri, selain merayakannya dengan kebahagiaan dan kegembiraan, juga bagaimana menjadikan puasa itu membekas di dalam kehidupan kita. Dalam wujud segala variabel ketakwaan yang hidup di dalam pikiran kita, jiwa kita, orientasi tindakan kita yang tercermin di dalam kehidupan di sekitar kita. Setiap tahun orang berpuasa bagi mereka yang melaksanakan, dan setiap tahun pula semestinya kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, bahkan di tingkat dunia sekarang sampai mendekati 2 miliar kaum muslimin. Jika semuanya memiliki kualitas terbaik, maka akan memberi dampak besar pada tatanan kehidupan bersama. Baik dalam dimensi keruhanian yang melahirkan spiritualitas dan moral yang tinggi, maupun dalam dimensi intelektualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta segala keahlian yang diperlukan dalam kehidupan kita, maupun juga dalam peran-peran kebaikan dan menebar serta mewujudkan kebaikan, sebagaimana misi Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi Islam juga sama untuk mewujudkan keadaban hidup manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan dalam tonggak pertama ketika wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Iqra, sebagai misi kerisalahan untuk Iqra sebagai kunci pembangun peradaban. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bagi kaum muslimin harus ada proses transformasi diri setelah setiap tahun berpuasa, agar puasa tidak sekedar menjadi rutinitas mengubah jadwal makan, minum, dan segala keperluan hidup. Dengan peningkatan kualitas diri atau perubahan kualitas diri, saya yakin bahwa umat Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, akan menjadi kekuatan perubahan membangun peradaban yang lebih berkemajuan. Umat Islam masih lemah secara ekonomi. Umat Islam belum mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam juga sekarang menghadapi tantangan baru dalam hal berbudaya. Dan sekaligus juga umat Islam masih marginal secara politik. Semua itu meniscayakan kita untuk introspeksi, untuk muhasabah. Seberapa jauh puasa kita, sholat kita, dan seluruh ibadah kita mampu meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara keruhanian maupun dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat indrawi dan duniawi. Jika umat Islam memiliki kualitas terbaik, maka dirinya akan menjelma menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terpilih. Dan dengan menjadi khairu ummah, maka dia akan menjadi kekuatan
yang selalu mencerdaskan, memajukan, mencerahkan kehidupan dengan risalah Islam yang diyakini dan menjadi fondasi kehidupannya. Maka selain kita terus melakukan usaha-usaha yang telah dilakukan seperti di Muhammadiyah, kita terus menggelorakan dakwah, meningkatkan kualitas amal usaha kita. Pada saat yang sama, warga Muhammadiyah dan umat Islam secara keseluruhan harus melakukan transformasi kualitas diri untuk menjadi khairul ummah. Sehingga kebesaran jumlah dalam demografi mayoritas di negeri ini akan berbanding lurus dengan kemampuan kita, peran kita, dan sekaligus juga kehadiran kita sebagai syuhada'a 'alan nas, sebagai saksi bagi sejarah kehidupan kita dalam kehidupan umat, kehidupan bangsa, dan dalam relasi kemanusiaan semesta. Sehingga dari puasa, dari Idul Fitri, dan seluruh ritual ibadah mahdoh kaum muslimin, kemudian lahir transformasi sosial yang meluas, yang membangun peradaban hidup yang unggul, berkemajuan. Semoga kita semua dapat menghayatinya semua nilai puasa dan seluruh ibadah, dan kemudian ada kesadaran baru untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai itu di dalam kehidupan bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.